Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya Taki Mutli Masin, perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Di sini saya akan memperkenalkan diskusi kami mengenai learning to do, di mana learning to do ini adalah pilar dari pendidikan menurut UNESCO. Selanjutnya saya akan memperlihatkan anggota kelompok saya. Terima kasih. Uh, 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Kenalkan, nama saya Mindy Andriani. Saya dan kelompok saya akan membawakan materi tentang learning. Jadi, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan seseorang ataupun kelompok dalam UNESCO telah dijabarkan komponen belajar. Dan menurut sebuah lembaga UNESCO, dalam hal pendidikan terdapat 4 pilar yang dimana dari 4 pilar tersebut memiliki makna dan komponen penting. Dan adapun peran guru dalam learning to do, pertama, guru mampu untuk terampil dalam pembelajaran. Kedua, guru sebagai sumber belajar. Ketiga, guru mampu tujuan dan kognitif. Dan terakhir, keempat, guru seseorang motivator. Adapun beberapa poin-poin penting learning to do yaitu belajar untuk keterampilan akan sesuatu, memfasilitasi untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki serta bakat minat, belajar untuk menjadi seseorang memiliki kaitan dengan bakat, minat, pengembangan fisik, kejiwaan, dan psikologi. Adapun jenis lingkungan learning to do, yaitu lingkungan sosial ialah lingkungan yang bermakna luas, contohnya masyarakat ataupun tetangga. Lingkungan non-sosial ialah lingkungan yang umumnya layaknya rumah dan sekolah. Adapun pengembangan learning to do yaitu skill development. Dalam hal ini terdapat beberapa skill yang bisa dikembangkan, soft skill, hard skill, dan sikap. Dalam hal ini, bagaimana seorang peserta didik mampu untuk belajar, bagaimana terhadap pengetahuan dan juga kepada pendidikannya. Life skill development. Dalam hal ini, bagaimana pembangunan kemampuan untuk hidup. Personal qualities. Bagaimana seorang peserta didik mampu untuk mengenal dirinya sendiri dari segi kekurangan dan kelebihan. Dan latihan, menyelesaikan sebuah pertanyaan bagaimana dan apa. Oke. Baik, selanjutnya adalah tentang definisi. Definisi dari belajar untuk melakukan sesuatu merupakan pembelajaran untuk memahami, menjelaskan pengetahuan yang diperoleh dan juga memperoleh kemampuan yang mengarahkan ke sebuah praktek yang nyata. Selanjutnya ada tentang konsep. Konsep dari belajar untuk melakukan ini sendiri terkait tentang pernyataan umum. Bagaimana seseorang pendidik itu bisa memahami materi dan mengaplikasikannya kepada peserta didik, yang mana dari pembekalan tersebut peserta didik mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang prinsip. Prinsip dari belajar ini yaitu untuk menerapkan atau melakukan itu sendiri, menegakkan pentingnya interaksi dan bertindak. Belajar untuk menerapkan materi yang telah dijabarkan oleh pendidiknya atau gurunya. Oke. Izin bertanya, boleh jelaskan yang lebih detail tentang learning to do? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Audrey mengenai materi learning to do. Learning to do adalah sebuah konsep yang mengacu pada proses belajar dan mengembangkan keterampilan, kemampuan untuk melakukan tindakan atau aktivitas tertentu. Ini mencakup beberapa aspek pembelajaran termasuk memahami teori, praktek, dan pengalaman dalam rangka mencapai kompetensi dalam suatu keterampilan atau pekerjaan. Baik, izin menambahkan jawaban dari Yusnya tadi. Jadi salah satu
contoh konkret dari learning to do yaitu dapat mencakup belajar cara mengemudi, menjadi seorang ahli dalam profesi tertentu seperti dokter atau insinyur, atau bahkan menguasai keterampilan seperti memasak, bermain musik, dan atau mengelola sebuah proyek. Dalam semua kasus ini, individu ini harus menjalani proses pembelajaran yang melibatkan pendidikan formal, praktek, pengalaman, dan juga pembelajaran berkelanjutan untuk menjadi kompeten dalam melakukan tindakan atau aktivitas tersebut. Apa saja aspek-aspek dalam learning to do? Oke, baiklah. Jadi aspek-aspek dalam learning to do itu ada 5. Yang pertama pendidikan formal, yang kedua praktek, yang ketiga pengalaman, keempat pembelajaran sepanjang hayat, dan terakhir penerapan dalam konteks nyata. Jadi di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi kelompok 2 mengenai learning to do. Seperti yang kita telah tahu bahwa learning to do itu adalah sebuah kemampuan belajar yang dimana kita memahami kemudian mempraktikkan secara langsung. Itu secara definisi. Kemudian adapun peran guru di sini yaitu ada 4 utamanya. Yang pertama itu sebagai sumber belajar, yang kedua sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Setelah itu guru mampu untuk menunjukkan sisi kognitif. Yang terakhir adalah guru sebagai seorang motivator. Dari 4 poin tersebut saya mengambil poin yang motivator. Motivator di sini guru bisa memotivasi siswanya. Dia melihat siswanya, misalkan siswanya ini malas belajar, apa motivasi untuk sehingga siswanya belajar. Terus setelah itu, adapun poin-poin penting dalam learning to do ialah belajar keterampilan akan sesuatu. Jadi guru mengajarkan kepada siswanya bagaimana mempelajari akan sesuatu, misalkan bagaimana cara bermusik, bagaimana cara bermain bola atau hal sebagainya. Adapun pengembangan learning to do di sini banyak. Yang saya ambil ialah life skill development. Life skill development adalah sebuah peningkatan skill dalam hal kehidupan, di mana poin utamanya ialah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini maksudnya dengan pendidikan si peserta didik ini mampu untuk bertahan hidup akan hidupnya. Kemudian yang terakhir yang saya bisa ambil kesimpulan, prinsip dari learning to do sendiri ialah belajar menerapkan dan melakukan itu sendiri. Jadi setelah dia mendapatkan pemahaman dari pendidiknya, dia langsung mempraktekannya secara langsung. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.